Dan juga jangan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada seseorang karena kan itu juga nggak tahu ya antara dia di sosial media dengan realitanya. Kayak gitu aja sih, Mas. Oke, Masya Allah. Terima kasih pada Kak Umi ya sama Kak Ayu sudah memberikan pendapatnya. Mungkin sekarang pindah sama ke Kak Anita nih. Kalau menurut Kak Anita gimana Kak Anita? Perihal ini ya tadi ya, kepribadian seseorang di sosial media dan aslinya beda ya. Iya, Ya betul. sebenarnya tadi jawaban dari Kak Ayu dan juga Kaum itu sudah cukup mewakili ya, bahwa eh, memang manusia tuh sudah menjadi fitrahnya gitu ketika dia ingin memperlihatkan segala sesuatu yang baik di hadapan orang lain gitu. Jangankan di sosial media, kita di kehidupan nyata aja pastinya seperti itu. Contoh kecil misalnya kita mau pergi, pasti kita well dressed kan, kita memakai pakaian yang bagus, yang menarik. Nah, itu sudah menjadi suatu sifat bawaan manusia gitu loh, ketika ingin menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik gitu ya bagi dirinya gitu. Makanya ada satu statement yang eh, aku setuju banget ya, tapi aku nggak tahu nih penulisnya siapa. Tapi yang jelas kalau kita mau untuk di era sekarang ya khususnya, kalau kita ingin menilai seseorang itu baik buruknya hanya dari postingan sosial medianya gitu ya, atau dari ya segala sesuatu yang dia tampakkan lah di sosial media itu terlalu beresiko ya, apalagi nih buat kita nih cewek-cewek ya, ketika ngelihat misalnya pendakwah muda kayak masya Allah suami idaman gitu, kita lupa bahwa mereka juga manusia gitu loh, kita lupa mereka juga ciptaan Allah yang punya cacatnya, yang punya kurangnya gitu ya. Jadi ekspektasi kita tuh melambung tinggi gitu, bukan lagi ketinggian, udah melambung tinggi, udah ke langit. Seolah-olah si cowok ini tuh, ya Allah luar biasa ya, udahlah pinter, paham agama gitu ya. Akhirnya karena kita tidak bijak dalam menilai seseorang ya, menilai kehidupan seseorang di sosial media, akhirnya ya kita apa ya, mudah ngehalu gitu loh, mudah ngehalu. Ngehaluin siapa? Ngehaluin orang-orang yang memang kita idolakan tadi gitu. Tapi kalau semisal apa yang ditampakkan oleh seseorang itu di sosial media kemudian membuat kita termotivasi ya, contohnya kayak siapa? Misalnya mau di Ayunda, let's say. Dia kan pinter banget ya, luar biasa lah prestasinya. Dan itu membuat kita apa ya, menjadi sebuah booster bagi kita untuk rajin belajar, ya ikutin aja gitu. Terlepas dari bagaimana kehidupan asli dia, ya itu mah urusan kepribadi dia. Yang penting kita lebih bijak aja gitu untuk memfilter ya, mana yang boleh kita ikuti, mana yang enggak, seperti itu sih Kak Sekar. Semoga menjawab ya. Oke, Masya Allah. Insya Allah menjawab. Oke, terakhir sekarang mau dengar pendapat dari Kak Aya Agustina. Kalau menurut Kak Aya Agustina gimana, Kak? Oke, Kak Sekar, kayaknya udah dibahas tuntas deh sama Mbak Ayu, Ayu Puspita, Kak Umi, dan Kak Anita. Mungkin sedikit menambahkan ya teman-teman. Jadi benar yang disampaikan Kak Ayu, Kak Umi, dan Kak Anita tadi, bahwa sosial media itu, yang nggak hanya sosial media sih, di dunia nyata juga kita, benar kata Kak Anita, kita kan ingin menampakkan yang baik-baik kayak gitu. Nggak mungkin kan kita ingin dicap buruk sama orang lain. Ibaratnya kita bersosialisasi, bertemu orang itu ingin menampakkan yang baik-baik. Kita kan ingin menjalin relasi kayak gitu. Nggak mungkin kan kita baru ketemu udah barbar kayak gitu, udah menampilkan sifat buruk kita kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi menurut Ayu, eh, katakanlah orang itu influencer, pendakwah, dia menyebarkan kebaikan, tapi mungkin eh, apa ya, baru terbongkar sekarang misalkan ternyata yang disebarluaskan dia itu, yang diposting dia itu nggak sesuai sama realita kehidupannya dia. Jadi kita kita ambil sisi positifnya aja, karena kita kan penikmat ya, kita kan nggak tahu dia sebenarnya seutuhnya di dunia nyata dan dunia maya kan berbeda. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Apa ilmu-ilmu yang udah dia sampaikan, yang udah dia kasih, ya kita ambil baiknya. Terus yang buruknya ya, itu kan bukan urusan kita kayak gitu. Itu urusan dia sama Allah kayak gitu. Jadi dan kita nggak berhak juga ngejudge dia.
ngejudgement dia ya. Kayak percuma lo pendakwa dan lain-lain, itu bukan hak kita ya teman-teman, tanda kutip bukan hak kita, bukan tugas kita, itu ranahnya Allah kayak gitu. Karena apa ya, isi hati manusia kita kan nggak tahu ya, cuma Allah yang tahu. Jadi menurut Ayu ya bijak-bijaklah kita dalam merespon, dalam mengambil pelajaran apapun yang disampaikan siapapun, karena setiap orang kan adalah apa ya, setiap orang tuh berhak menyampaikan ilmu dan kita bisa belajar dari siapa aja, even itu influencer baru atau bukan siapa-siapa. Ya, jika yang disampaikannya ada kebenaran ya kita ambil, kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman kayak gitu. Ya, intinya bijaklah dalam bersosial media, jangan terlalu berekspektasi kepada siapapun, entah itu pendakwa aki-aki, ukti-ukti, ya jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah ya. Mungkin itu Kak Sekar. Oke, Masya Allah. Iya, benar banget ya. Dari apa yang sudah pendapat yang disampaikan oleh teman-teman semua, bahwasannya apa yang ya karena fitrahnya kita sebagai manusia tuh pasti ingin tampil yang terbaik gitu ya. Nggak mungkin kita menampilkan hal-hal yang jelek di depan orang gitu ya. Jadi benar banget kalau seandainya ada apa influencer yang menurut kita itu banyak manfaatnya ya kita ambil, ternyata ada yang nggak ada manfaatnya kita tinggalkan, dan juga kita nggak boleh ngejudge karena juga kita kan sesama manusia, kita juga sama-sama halnya seperti mereka. Oke, jadi tadi sudah terkait ngomong masalah perihal sosial media gitu ya. Pasti teman-teman di sini juga sadar gitu ya, kalau sekarang ini kan akhir-akhir ini banyak, bukan akhir-akhir ini ya, bahkan sebelum-sebelumnya juga gitu, banyak sekali tren tuh yang muncul gitu ya. Terakhir apa tuh velocity dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Yang sekarang juga lagi booming tuh kesenjangan-kesenjangan apa gitu ya. Ya kesenjangan sosial lah, kesenjangan kitab dan lain sebagainya gitu ya. Baik dari fashion, kemudian pokoknya banyak lah. Nah, dari banyaknya tren tersebut gitu ya. eh nggak jarang dan nggak sedikit tuh muslimah gitu banyak mengikuti hal-hal tersebut gitu. Nah, kadang mereka tuh mengikuti itu tanpa berpikir panjang. Apa sih efeknya dan apakah kita mengikuti ini tuh sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum? Nah, yang mau saya tanyakan, gimana sih menurut teman-teman terkait muslimah yang ikutan tren-tren tersebut gitu? Boleh deh kalau mulai dari Kak Umi. Boleh Kak Umi kalau mau menyampaikan pendapatnya. Oke, ya benar banget kan sekarang kan lagi marak-maraknya tren ya, velocity. Apalagi yang sebelum pas Lebaran kemarin itu joget yang minta THR itu ya, itu kan viral kan, karena dari situ kan banyak banget ya yang influencer, artis, bahkan kita muslimah juga yang sempat ikut kan. Padahal kita nggak tahu sebelumnya itu tuh tren apa, ya kan? Terus setelah viral, barulah muncul postingan video yang ternyata itu tuh gerakan dari kaum Yahudi. Benar nggak? Benar kan? Nah, perempuan itu sebenarnya aurat ya. Kita tuh muslimah itu sebenarnya aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kita sebagai muslimah mengikuti tren itu untuk apa sebenarnya tujuannya? Karena Allah itu kan menciptakan meletakkan kita muslimah itu kan di tempat yang indah ya. Makanya seorang muslimah itu kita tuh dalam Islam disuruh sholat aja tuh di dalam rumah kan, bahkan di kamar, saking menjaganya. Terus lalu sekarang banyak muslimah yang mengikuti tren-tren itu sebenarnya untuk apa kayak gitu. Padahal kan seharusnya muslimah itu menyembunyikan dirinya kan, tapi karena adanya tren yang seperti ini, mereka malah menampilkan dirinya, bahkan joget di depan kamera, terus mengikuti tren-tren yang ada kayak gitu. Sebenarnya bahkan perintah yang disuruh Rasulullah tuh diperintahkan oleh Allah tuh perintah dari Allah dalam Al-Quran itu yang disuruh untuk muslimah itu menjulurkan pakaiannya dalam rangka untuk menutup aurat. Lalu sekarang bagaimana dengan muslimah yang menampilkan dirinya untuk berjaga di depan sosial media kayak gitu. Lalu mereka tuh senang gitu dengan komen-komenan netizen, dengan pujian-pujiannya gitu. Lalu gimana dengan marwahnya, dengan kewibawaannya? Gitu.
ya bisa dikatakan juga sih berjoget atau mengikuti tren itu adalah perkara yang dilarang ya. Yang pasti ada kaitannya dengan hukum musyrik. Jadi kita sebagai muslimah itu harus bisa pandai-pandai menyaring tren apa manfaatnya atau faedahnya, apakah tren itu tuh bermanfaat untuk kita dan ada dampaknya nggak sih untuk kita, dan apakah tren itu tuh jadi tren yang positif atau mungkin bisa jadi menyesatkan untuk kita juga, dan juga kita juga harus cari tahu sebenarnya itu tren apa kayak gitu. Mungkin bisa dibilang apakah itu tren cuman sebatas hiburan atau mungkin bisa juga bisa merubah akidah tanpa kita sadari kayak gitu. Kita itu aja katakan. Oke, Masya Allah. Mungkin Sekar kayaknya, terima kasih Kak Umi. Sekarang minta pendapat satu lagi deh dari Mbak Ayu Agustina, boleh deh. Menurut Mbak Ayu Agustina gimana nih perempuan-perempuan muslimah yang pakai kerudung tapi dia sibuk joget-joget gitu ya di depan TikTok, di TikTok entah di mana tapi ditampilkan di halayak ramai gitu. Menurut Ayu ya, teman-teman kita yang mengikuti tren itu, mengikuti tren yang tanda kutip yang joget-joget itu ya karena mungkin kurangnya pemahaman mereka tentang bahwa ya muslimah itu ya yang benar kata Kak Umi tadi bahwa muslimah itu semua bagian tubuh kita tuh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan kita juga kan udah disampaikan bahwa sebaik-baik muslimah, sebaik-baik wanita adalah wanita soleha dan seburuk-buruk fitnah adalah wanita. Jadi kita itu bisa menjadi sebaik-baik wanita atau seburuk-buruk fitnah. Jadi kalau kita paham kedua kalimat yang disampaikan Rasulullah itu, ya bahwa kita bisa memilih di sini. Kita ingin menjadi sebaik-baiknya muslimah atau wanita atau seburuk-buruknya fitnah. Karena kita itu, ya cowok itu kan godaannya ya harta, tahta, wanita. Dan yang paling parah itu ya wanita. Jadi kita sebagai muslimah harus menjaga diri kita karena kita sadar betul bahwa kita adalah seburuk-buruknya fitnah. Bahwa ya kayak gimana pun kita, apa ya, cowok itu mudah tertarik loh sama wanita. Even wanita itu nggak pakai make up sekalipun, even wanita itu udah menutup aurat segimanapun, dia tuh mudah tertarik loh sama kita kayak gitu. Jadi iya tanpa kita melakukan hal yang kayak gitu, ngikutin tren yang joget-joget gitu pun, kita tuh udah menarik perhatian mereka loh teman-teman. Jadi ayolah kita sama-sama belajar kayak gitu. Literasi kita tuh ya kita tingkatin. Ayo juga dulu tuh bukan tipe orang yang suka baca kayak gitu. Bukan tipe orang yang suka sejarah. Tapi karena kita harus peka ya, kita kan sebagai wanita, sebagai seorang yang akan melahirkan generasi peradaban yang akan melahirkan sosok seorang anak ya. Anak itu kan bagaimana orang tuanya, bagaimana ibunya ya, anak itu. Karena kita adalah madrasah pertama. Kita adalah orang yang pertama mendidik anak kita. Jadi anak itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, itu bagaimana kita mendidiknya. Jadi ayolah kita peka ya teman-teman, kita peduli dengan diri kita bahwa kita itu berharga, bahwa kita itu bisa menjadi sebaik-baik wanita. Kita harus belajar, banyak-banyak membaca. Nggak semua tren itu harus kita ikutin. Mungkin Ayu juga ya samalah seperti orang kebanyakan kayak penasaran, kepo, FOMO, dan lain-lain. Tapi ayolah kita cari tahu dulu, ini tren emang bagus. Emang latar belakang tren ini muncul kayak gimana, kayak gitu. Jadi sebelum kita melakukan tren atau mengikuti tren, alangkah baiknya kita cari tahu dulu informasi yang lebih dalam mengenai tren ini, asal-usulnya kayak gimana. Udah, Kak Ayu? Soalnya ngepres di Sekar. Oke, thank you. Oke, jadi benar ya teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Kak Umi, apa yang disampaikan oleh Kak Yogusina tuh Sekar sependapat banget bahwasannya kita tuh seorang perempuan gitu ya. Memang kita sudah dimuliakan oleh Allah, bahkan kita diajarkan untuk ya menutup aurat itu sebagaimana sebuah kewajiban dari kita gitu ya sebagai seorang muslimah. Dan mahkotanya seorang muslimah itu kan adalah rasa malunya gitu ya. Dan pun kalau kita mau ikut tren seandainya udah nih, bener kata Kak Ayu, kita cari dulu latar belakang trennya tersebut asalnya dari mana? Apakah dari memang boleh disyariatkan oleh Islam, boleh mengikuti tren tersebut,
tapi cukup kita konsumsi untuk diri kita pribadi gitu ya. Jangan sampai kita post di sosial media, karena kan banyak laki-laki yang pasti melihat gitu ya teman-teman. Bener kata Kak Ayu, kita pun nggak joget-joget pun laki-laki pasti tertarik karena semua bagian tubuh wanita itu tuh indah gitu ya di mata laki-laki. Masya Allah. Terima kasih ya Kak. Oke, jadi meskipun gitu ya, sosial media tuh kan pasti ada lah ya, ada baiknya, ada buruknya, banyak manfaatnya juga, dan juga pasti ada dampak-dampaknya gitu ya, baik dampak kecil maupun dampak besar. Nah, kadang kan kita tuh bisa terjebak gitu teman-teman, terjebak dalam di dunia maya tersebut, sampai kita tuh lupa terhadap kehidupan nyata kita, kenyataan di realita di dunia nyata kita. Bahkan kita tuh bisa sampai berpengaruh ke perasaan kita. Contohnya misalkan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya. Nah, sebagai seorang muslimah gitu ya, menurut teman-teman nih, Sekar kayaknya mau tanya sama Kak Anita sama Kak Ayu Puspitasari. Kira-kira apa sih dampak yang paling nyata dan sering banget dialami oleh para muslimah saat ini terkait sosial media gitu ya, terkait sosial media yang mereka ikuti, baik itu secara mental ataupun secara spiritual. Boleh ke Kak Ayu Puspitasari dulu kali ya. Oke, halo, kok kayak nge-freeze nggak Kak? Mbak Sekar, Enggak, aman Mbak. aman ya? Alhamdulillah. Jadi kalau ngomongin soal dampak sosial media ya, apalagi ke impact-nya ya ke kita muslimah, itu kalau menurut saya bisa menyebabkan kita kayak ngerasa insecure sama diri kita sendiri. Dalam konteks ini, Ayu bisa contohin kalau misalnya kita lihat konten-konten yang kayak ya kita sebut aja flexing lah ya, flexing kayak kekayaan, kecantikan gitu kan, kayak jadi ketika kita sering banget tuh ya muncul di FYP Instagram ya, uh, konten-konten yang seperti itu kayak ngebuat kita tuh kayak Masya Allah ini orang cantik banget ya, ini orang kaya banget ya gitu kan. Jadi uh, satu waktu tuh kadang kan ngebuat kita itu berpikir kayak ya Allah kok aku nggak bisa kayak dia ya. Jadi ngebuat kayak kita tuh berpikir bahwa aduh kita tuh banyak kekurangannya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ketika kita bisa melihat konten-konten tersebut dan memotivasi diri kita, ya sebenarnya ya bisa memotivasi diri kita sih konten-konten yang seperti itu. Kalau oh mbak dia aja bisa cantik, seharusnya aku bisa lebih cantik. Cuman kalau untuk penyakitnya kita yang para cewek-cewek ini kayaknya terlalu banyak insecure, dan Ayu pun ngalamin itu sebenarnya. Jadi memang insecure itu kayaknya jadi penyakit utama para muslimah juga kalau menurut Ayu ya. Jadi itu sih, jadi kalau dari segi mental ya insecure tadi. Tapi itu juga nggak baik buat kita sebenarnya, karena nggak baik buat kita. Kenapa? Karena jadi kita nggak bersyukur sama apa yang udah kita dapat sekarang. Karena kan semestinya walaupun orang lain yang di kontennya itu memiliki semuanya dari segi kekayaan, pokoknya kayak kalau di mata kita tuh perfect lah ya. Cuman kita juga tetap harus bersyukur sama apa yang udah kita punya, apa yang udah Allah kasih. Itu kan karena yang Allah lihat itu juga nggak hanya kecantikan maupun kekayaan dan lain-lain. Yang penting itu hati kita sih ya, hati dan niatan kita. Allah kan melihatnya dari situ. Lalu kalau dari segi spiritual, yang pasti males banget sholat. Karena kita kalau udah, ini yang Ayu alamin juga beberapa waktu lalu, jadi kalau kita udah nemu HP dan udah main apa namanya Instagram tuh, waduh bisa bablas banget kayaknya. Dan itu juga ngebuat kita tuh kayak menunda-nunda, kayak sholat itu kita tunda-tunda gitu kan. Jadi kayak lebih asik sendiri untuk ngelihat konten di Instagram daripada kayak ngelihat hal-hal yang misalnya kan yang bermanfaat, belajar, entah itu belajar sambil dengerin tausiahnya Ustadz Nuzul Zikri misalnya kan, atau yang lain-lain gitulah yang bermanfaat. Dan itu bener-bener ngabisin waktu banget kalau udah addicted banget sama sosmed. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin
caranya juga kita bisa membatasi atau ngebuat jadwal aja sih kalau menurut Ayu. Baiknya ya, ngebuat jadwal untuk kayak jam berapa sampai jam berapa nih kita main sosmed. Misalnya nih, kalau misalnya aktivitas kita pagi, biasanya kan kalau pagi tuh bangun tidur kayaknya langsung buru-buru ngecek HP gitu. Nah, itu bisa kita hilangkan lah yang kayak habit-habit yang seperti itu. Jadi subuh mandi, sholat gitu kan, entah apa mungkin kegiatan di rumah mungkin atau bersih-bersih atau apa gitu kan, terus masak atau apa. Jadi kayak dijadwalkan aja misalnya dalam spare waktu dari habis subuh sampai kita nanti mau activity lagi itu sampai jam 12-an lah ya kalau misalnya kita kerja kan. Ya mungkin 1 atau 2 jam, dipilih aja waktu yang efisien lah atau waktu yang tepat aja untuk ya sekedar hiburan aja buka-buka sosmed gitu kan. Tapi juga dengan catatan yang kita lihat juga konten-konten yang bermanfaat juga buat kehidupan kita. Gitu aja sih, atur waktu aja. Jadi harus membatasi diri lah pokoknya dari sosmed. Memang sulit, tapi insya Allah kalau misalnya memang kita ada kemauan kuat, insya Allah Allah mudahkan lah itu. Oke, itu aja Mbak Sekar. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ayu. Benar banget ya kalau kita udah pegang handphone gitu ya. Magnetnya handphone tuh luar biasa, teman-teman. Apalagi udah rebahan. Kayak perasaan baru 5 menit, tahu-taunya udah setengah jam gitu ya. Scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Sekar mau minta pendapat dari Kak Anita nih. Kalau menurut Kak Anita gimana Kak Anita? Iya, bismillah. Jadi memang sosial media itu bahaya banget ya. Maksudnya bisa menjadi sesuatu yang kita bisa memanen pahala dari sana atau justru memanen dosa juga gitu. Nah, kalau ditanya ya tentang gimana sih dampaknya secara mental, itu sudah pasti ada banget gitu. Yang pertama, tadi sudah disebutin juga ya sama Kayu bahwa eh, pasti orang yang sudah terlalu banyak mengkonsumsi dunia maya gitu ya, sosial media dalam hal ini, itu otomatis dia akan membandingkan diri dia dengan orang lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata ketika kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sudah menjadi sebuah gejala awal kalau mental kita tuh terganggu. Karena normalnya manusia itu nggak kayak gitu. Normalnya manusia itu eh, akan fine-fine aja dengan keadaan dia yang sekarang, misalnya mungkin penampilannya dia dan seterusnya gitu. Tapi ketika sudah mulai ada perasaan, ih dia enak ya, kok aku gini gitu. Itu adalah gejala awal. Aku taunya dari salah satu teman aku yang dia juga seorang pasien psikolog ya, dia sebulan sekali ke psikolog. Jadi aku ngobrol sama dia, aku tanya gimana sih kata dokter gitu kan, atau kata konselor kamu gimana. Ternyata gejala awalnya itu sederhana nih katanya. Semua dari kita mungkin pernah ngalamin, yaitu mengkomparasikan diri kita sama orang lain gitu. Dan ini juga akan berdampak pada apa ya, mental health disorder lainnya yang mungkin justru lebih ekstrim gitu. Awal-awal mungkin kita hanya membandingkan diri kita ke orang lain, sampai akhirnya kita ngerasa insecure, sampai akhirnya kita ngerasa diri kita nggak berguna, dan seterusnya. Akhirnya timbullah tuh gejala-gejala yang lain, anxiety lah, depression, dan seterusnya gitu ya. Itu memang saling keterkaitan, itu memang sudah menjadi satu alur yang linear seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita sudah terlalu sibuk ya melihat kelebihan yang ada pada orang lain, kita malah nggak bisa kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita malah nggak bisa ngelihat potensi yang ada pada diri kita sendiri, karena terlalu sibuk melihat potensi orang lain yang sebenarnya itu bisa aja settingan gitu ya. Itu bisa aja sesuatu yang dibuat-buat gitu. Akhirnya kalau kita mau ngomongin dampak spiritual ya, dari sinilah kita akan menjadi seorang yang kufur nikmat ya. Kita terlalu sempit dalam mendefinisikan rezeki. Kita bersyukur, mungkin kita bisa bersyukur, tapi bersyukurnya itu
hanya kepada hal-hal yang bisa dilihat sama mata aja, misalnya cantik atau mungkin kita dapat promosi di kerjaan atau kita mendapat uang yang banyak dan seterusnya gitu. Tetapi nikmat-nikmat Allah yang lainnya sesimpel ya kalau kita sebagai muslimah nikmat iman, nikmat digerakkan hatinya untuk nutup aurat itu semua kan anugerah dari Allah. Itu lupa kita syukurin gitu. Jadi dari sisi mental dan spiritualnya itu ada banget dampak negatif kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi sosial media. Seperti itu, Kak Skar. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Anita. Iya benar banget. Kalau kita suka gitu ya melihat apa yang ada di sosial media, benar banget tadi Mbak Ayu juga pernah bilang, kok aku nggak bisa kayak mereka gitu ya. Kok bisa sih mereka kayak gitu, gitu. Aku kapan dan lain sebagainya. Itu manusiawi ya pada dalam setiap diri kita tuh pasti punya hal-hal seperti itu, ngerasa seperti itu. Nah juga dari Kak Anita tadi bahwasannya iya benar, dari apa, dampak mentalnya itu ketika kita suka membandingkan diri kita ya pastinya insecure dan ujung-ujungnya nanti mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kita sibuk memikirkan sesuatu hal yang bahwasanya itu sudah diatur sama Allah loh gitu ya. Kita nggak perlu mikirin sesuatu hal yang bukan di ranahnya kita. Kita cukup memikirkan sesuatu yang bagaimana gitu ya menjadi ranahnya kita gitu ya. Menjadi usahanya kita dan juga itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasannya sosial media itu kan punya dampak, baik dampak positif maupun negatif. Kalau dampak positifnya yang pernah Sekar rasakan gitu ya, pertama kali, Sekar lupa tahun berapa Sekar tuh dibuatin temen gitu ya, akun Instagram dulu zaman kuliah, tapi nggak aktif-aktif banget. Tapi di pertengahan kuliah tuh rajin buka Instagram. Nah, jadi Sekar tuh di sana tuh mulai melakukan ibadah sunnah gitu ya, kayak sholat duha, puasa, sholat malam, itu taunya dari sosial media. Nah itu dampak positifnya gitu ya, tergantung bagaimana cara kita mau mengambil dan apa yang mau kita ambil gitu. Nah jadi yang mau Sekar tanya ini, kalau menurut teman-teman gimana sih kita tuh atau caranya atau tipsnya menurut teman-teman agar kita tuh tetap aktif di sosial media, tapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam atau nilai-nilai Islam yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mungkin dari Kak Ayu Agustina dulu deh. Boleh Kak Ayu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslimah ya Kak Sekar ya, tetap aktif bersosial media tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada pada diri kita sebagai seorang muslimah khususnya. Jadi menurut Ayu ya benar yang dikatakan Kak Sekar tadi bahwa bersosial media atau bermedia sosial itu memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Jadi bagaimana kita mengelola sosial media, bagaimana kita menggunakannya itu tergantung kita kayak gitu. Konten-konten apa yang kita konsumsi, positif dan negatif itu tergantung kita. Saya rasa teman-teman di sini kita kan udah balik ya, udah insya Allah akalnya udah sempurna. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang positif, mana yang baik dan mana yang buruk, positif dan negatif. Jadi balik lagi ke kita, jika kita ingin berdakwah, anggaplah ya, karena memang sebenarnya kewajiban berdakwah itu nggak hanya pada ustadz, nggak hanya pada dai, nggak hanya pada influencer, pendakwah. Sebenarnya dakwah itu diwajibkan atas setiap muslim. Karena kan dikatakan juga bahwa sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi ilmu yang kita terima, apapun itu, kayak sharing kita pada malam hari ini, apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, ya kita bagi, kita share ke teman-teman kita dengan cara kita review di Instastory kita dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Ayu sendiri ya, bagaimana Ayu menggunakan sosial media, itu sebagai ladang dakwah, terkhusus juga Ayu kan alhamdulillah tuh bergabung di beberapa komunitas kayak gitu. Jadi share apapun yang menurut kita itu tuh teman-teman kita wajib tahu kayak gitu. Entah itu agenda kajian, kelas atau apapun. Itu tuh salah satu sarana kita berdakwah, salah satu sarana kita bisa mendapatkan pahala amal jariah jika kita menge-share informasi tentang kajian nih misalnya katakanlah kajian pada malam hari ini, sharing pada malam hari ini. Apabila ada teman kita yang melihat status kita dan ia join pada malam hari ini dan ia mendapatkan kebaikan dari apa-apa yang kita sampaikan pada malam hari ini,
dan mengamalkannya, itu nggak hanya dia yang mendapatkan pahala, tapi kita juga, karena dia mendapatkan informasi dari kita juga mendapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala teman kita tadi, kayak gitu. Jadi jangan males-males bantu share pamflet teman-teman, karena setiap pamflet yang kita share itu nggak ada yang sia-sia. Balik lagi ke niat kita tetap ya, niatkan untuk memberitahu informasi ini ke semua orang, agar semua orang itu bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kita dapatkan, kayak gitu. Jadi kenapa Ayu tuh selalu semangat share-share informasi, entah itu tentang kajian, tentang apa-apa, karena itu ladang pahala yang ingin Ayu dapatkan. Karena setiap orang yang Ayu senang setiap ada orang baru yang tahu nggak kak, aku dapat informasi ini dari kakak lo yang share, kayak gitu. Ih, kayak senang banget kayak gitu, dia bisa belajar dari apa ya, informasi yang kita share tadi, dia bisa ikut belajar kayak gitu, ikut kajian pranikah ataupun kajian-kajian yang lain yang dari HI ataupun dari komunitas yang lain pun kayak gitu. Jadi jangan bosan-bosan nge-share informasi. Terus itu tapi kalau untuk diri pribadi ya teman-teman, kita tuh harus bijak dalam bersosial media. Selain membantu share informasi, kita tuh juga harus sadar kayak gitu. Waktu kita tuh sangat berharga. Prioritaskan, kita tuh harus punya skala prioritas kayak gitu. Mana yang urgent dan mana yang tidak urgent. Tapi ya Ayu sendiri tuh sebenarnya masih belajar ya dalam menggunakan sosial media. Kadang kita tuh suka kebablasan kayak gitu ya. Kalau udah sekali scroll kayak kok nyaman, scroll terus. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, apa yang ingin kita cari dari sosial media itu? Apa yang ingin kita cari dari scroll itu? Jika tidak ada manfaatnya, katakanlah apa ya, lebih banyak mudaratnya, ya kita harus sadarkan diri kita kayak gitu bahwa kita tuh punya prioritas yang lebih utama. Ya jangan sampai sosial media itu melalaikan kita dari kewajiban kita, yaitu ibadah, sholat, ngaji. Jangan sampai kayak gitu. Terkadang ya benar kata Kak Sekar dan teman-teman yang lain tadi ya. Terkadang yang kita cari saat kita bangun tidur itu HP. Kita tuh mau nengok HP kayak gitu sekarang jam berapa dan lain-lain. Tapi untuk mengontrol diri nggak kebablasan scroll itu tuh terkadang masih PR juga sih untuk Ayu sendiri kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, ingatkan kembali kita bersosial media itu jangan sampai kita menggunakan sosial media kebanyakan mudaratnya, kebanyakan kita sia-sia membuang-buang waktu. Gunakanlah sosial media kita dengan bijak ya teman-teman. Kendalikan diri kita sebelum kita dikendalikan sosial media. Oke, mungkin itu Kak Sekar. Oke, Masya Allah. Kendalikan diri kita sebelum kita dikendalikan oleh sosial media. Quotes of the day. Oke, selanjutnya Kak Umi aman. Kak Umi, boleh Kak Umi kalau mau menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana sih gitu ya kita bisa tetap produktif tapi produktif dan bermanfaat di sosial media tapi tetap tidak menghilangkan nilai-nilai Islam gitu ya, tetap menjaga adab-adabnya seperti apa Kak Umi? Ya, oke. Baik, Askar. Sebenarnya sependapat sih sama Kak Ayu ya. Soalnya kan kita tuh harus bijak ya dalam bersosial media. Apalagi kalau misalkan kita ada agenda atau kegiatan ya, kayak sering hide, itu dengan kita share, mungkin kita bisa ngajak teman-teman yang lain untuk sama-sama belajar, kayak gitu. Kita harus bijak dalam sosial media dan membatasi waktu penggunaannya juga. Karena kan kalau kita, ya benar kata Kak Ayu tadi kan, kalau bangun tidur kan pasti HP ya. Mungkin kita lebih membatasi waktu penggunaannya aja kayak gitu. Dan juga kita juga bisa menjaga lisan dan tulisan kita juga, serta kita memanfaatkan sosial media untuk kebaikan karena itu adalah kunci untuk tetap kita berada di jalan yang benar. Dan juga kita harus menggunakan sosial media itu sebagai sarana dakwah ya, seperti yang Kak Ayu bilang tadi. Karena mungkin dengan apa yang postingan yang kita bagikan, terus mungkin bisa jadi itu bisa memotivasi banyak orang untuk ikut sama-sama belajar, terus juga orang tertarik dengan apa yang kita bagikan, mungkin bisa memotivasi mereka kayak gitu. Terus juga menciptakan lingkungan online yang positif dengan adanya kita bergabung di komunitas kayak gitu. Kan bisa apa menciptakan hal-hal yang positif kayak gitu ya. Terus juga kita bisa share atau apapun itu yang bisa memotivasi banyak orang. Itu aja sih kata-kata. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Umi gitu ya. Jadi memang penting ya bagi diri kita tuh untuk memberi
menetapkan batasan gitu ya. Misalkan dalam melihat di sosial media kita menghindari konten-konten yang tidak bermanfaat, juga jangan sampai kita terjebak di dalam dunia hiburan gitu ya, dalam dunia maya sehingga kita lupa dunia nyata kita tuh seperti apa gitu ya. Dan juga kita harus tetap menjaga waktu. Ya balik-balik lagi gitu ya teman-teman, memang magnetnya handphone itu luar biasa sekali dan Sekar juga merasakan hal itu gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya kita sibuk scroll sampai kita lupa ibadah gitu ya, sebagaimana kewajiban kita gitu ya sebagai seorang muslim. Nah, setelah kita bahas nih tentang bagaimana cara kita tetap aktif di sosial media tanpa kita tuh kehilangan arah dan nilai-nilai di dalam Islam, sekarang kita tuh coba gitu ya, kita mau melihat peran kita nih sebagai seorang muslimah di dunia digital saat ini. Karena kalau Sekar lihat ya, mungkin Sekar juga teman-teman juga sependapat bahwasannya makin lama, makin hari, kayak mungkin anak-anak kita nanti gitu ya, insya Allah kalau Allah berikan kita kesempatan gitu ya. Kayaknya dunia digital ini pasti makin canggih ya teman-teman. Nggak tahu, mana tahu nanti mesin cuci untuk mencuci piring kan udah nyampe di Indonesia gitu ya. Jadi semuanya pakai ini luar biasa. Apalagi ada AI gitu ya. Sekarang AI itu banyak banget macamnya, Gamma, ChatGPT dan lain sebagainya. Tadi siang tuh sore ya sekarang halakoh dan denger gitu ya di teman-teman yang halakoh sebelahnya mereka tuh membahas terkait AI bahwasannya saat ini tuh anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah tuh sudah males baca. Kenapa? Karena ketika punya soal, ketika punya pertanyaan PR dari gurunya, yang ditanya siapa? AI. Jadi bukunya tuh terbengkalai teman-teman. Itu jadi kayak enggak kita, kalau kita dulu tuh pasti buka lembar halaman sekian untuk jawaban nomor sekian gitu ya. Kita dulu kan nggak ada tuh AI gitu ya. Boro-boro AI main handphone aja, boro-boro gitu ya. Nah, jadi semakin lama semakin canggih gitu ya. Jadi dari sekarang ya kita tanamkan dalam diri kita biar kita bisa punya bekal nanti untuk adik kita, anak kita, sepupu, saudara, keponakan dan lain sebagainya gitu ya. Biar bisa kita ajarkan gitu. Karena teman-teman yang seperti kita tahu ya, itu sebagai seorang muslimah tuh tanggung jawab kita besar. Benar banget tadi yang di awal Kak Ayu bilang gitu ya. Kita tuh sebagai muslimah tuh kita punya tanggung jawab besar. Kita tuh akan membentuk dan melahirkan calon-calon gitu ya, calon-calon pemimpin insya Allah ya. Pemimpin muslim yang akan membantu membangun gitu ya, merubah peradaban ini menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, di daerah yang sekarang ini, yang menurut Sekar mungkin teman-teman juga sependapat gitu ya. Sistemnya itu sangat luar biasa ya. Kayak tidak teratur sekali gitu ya. Banyak hal-hal yang di luar nalar gitu ya, di luar ajaran Islam. Nah, jadi Sekar pengen tanya sama teman-teman gitu ya. Bagaimana sih menurut teman-teman semua? Nih empat kakak ini akan Sekar tanya nih. Bagaimana sih peran kita atau peran strategis sebagai seorang muslimah gitu ya dalam membangun peradaban di era digital ini? Apa sih yang bisa kita lakukan dan kontribusi apa gitu ya sebagai seorang muslimah gitu. Biar kita tuh teman-teman bisa merubah semua sistem yang sangat-sangat tidak kita inginkan sekarang. Boleh Sekar mulai dari Kak Ayu Puspita dulu deh. Kak Ayu, Halo, iya, Masya Allah. oke, Udah nangkep kan pertanyaan tadi ya Kak Ayu? siap, lengkap. Oke, Jadi apa? peran strategis seorang muslimah ya Mbak ya dalam membangun peradaban di era kita sekarang ini ya, di era digital. Itu bisa banget kita lakuin dengan cara eh, mungkin menjadi agent sebuah perubahan positif lah ya untuk kayak sekarang melalui penggunaan teknologi, terus gimana dikolaborasikan dengan bagaimana cara menjaga akhlak mulia kita dan menjadi teladan juga kan bagi atau menjadi sebuah contoh juga bagi orang-orang di sekitar kita juga kan gitu. Contohnya ya bisa aja memberikan manfaat juga kan untuk menyebarkan kayak kebaikan, kayak memberikan konten-konten seperti pendidikan, terus juga ya yang menginspirasi orang-orang lain lah yang untuk menghidupkan nilai-nilai Islam sebagai seorang muslimah gitu. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin kalau menurut Ayu.
mulai dari gimana cara kita menggunakan media sosial dan platform digital lainnya lah ya untuk menyebarkan Islam yang positif seperti nilai-nilai akhlak, ilmu pengetahuan, dan kebaikan-kebaikan sosial lainnya juga. Eh, Beberapa orang tuh mungkin bisa jadi influencer yang bisa menginspirasi orang lain ya untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi dan dalam kehidupan sehari-hari mereka walaupun dalam apa ya dalam kayak menjalankan ibadah gitu hal-hal yang seperti itu. Nah kalau untuk di konteks yang di case Ayu itu pengen eh, ini untuk yang pengen yang Ayu iniin sendiri ya, maksudnya kayak yang Ayu inginkan tuh ke depannya untuk diri Ayu tuh pengen kayak ngebuat sebuah konten yang eh, pendidikan, terus di mana di situ tuh juga kayak kita tuh memberikan informasi sama teman-teman yang lihat konten kita kaitannya tuh kayak dengan birrul walidain gitu, birrul walidain gitu Mbak Sekar. Jadi kayak gimana cara kita sebagai seorang anak perempuan, adat kita kepada kedua orang tua kita tuh seperti apa. Lalu juga bagaimana kita menyikapi misalnya ya orang tua kita yang kayak memang udah sepuh dan ya maklum lah ya namanya kita kan perempuan apalagi misalnya nih ya anak perempuan sendiri gitu kan yang lainnya semua saudara laki-laki ya yang pasti tanggung jawab full itu ada di seorang anak perempuan itu gitu kan untuk merawat orang tuanya udah sepuh bagaimana mereka bersikap gitu pengen pengen nantinya ada momen kalau misalnya memang udah aktivitas sehari-harinya agak longgar pengen lah nanti buat konten-konten yang seperti itu jadi intinya ingin memberikan konten-konten yang positif yang nantinya bisa dicontoh juga sama teman-teman anak perempuan lainnya di luar sana gitu. Perihal bagaimana kita bisa berbakti sama orang tua kita dengan seperti apa dan bagaimana juga cara kita gimana ya menghadapi orang tua kita yang memang kadang kan orang tua nih kalau udah sepuh apa ya baliknya kayak kayak anak kecil lagi gitu pengen gitu berbagi informasi terkait itu lalu juga bisa dapat informasi juga belajar juga dari teman-teman gitu kan yang memang punya case kehidupan yang sama lah intinya gitu itu sih Mbak Sekar yang pengen Ayu lakuin untuk kedepannya gitu mudah-mudahan Allah mudahkan Bismillah itu Amin. kalau dari Ayu Mbak Sekar. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semangat kontennya Mbak Ayu. Semoga Ya, bisa Bismillah. menyebarkan banyak manfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke ini Sekar. Pertanyaan tadi kan itu kontribusi kita gitu ya, strategi kita di dunia digital. Kayaknya untuk kakak-kakak selanjutnya Sekar tambahin deh, selain dari sosial media, di dunia nyata juga gitu ya, di realitanya apa nih strategis yang mau kakak-kakak tambahin? Mungkin Sekar mulai dari Kak Ayu kali ya, Kak Ayu Agustina. Boleh Kak Ayu? Baik, Bismillah, terima kasih. Mbak. Jadi peran strategis sebagai seorang muslimah apa sih yang bisa kita lakukan di era digital sekarang kayak gitu. Di era yang dunia yang sangat melelahkan, membosankan, semakin canggih teknologi, tetap sakit mental health dan stres tertinggi di zaman kita juga. Tingginya teknologi ternyata makin tinggi juga ya tingkat stres ya manusia ya bisa kita lihat di beberapa informasi belakangan ini. Kenapa kebanyakan orang-orang itu bisa stres ya teman-teman? Ya itu balik lagi informasi yang ia konsumsi kayak gitu. Jadi kita kan sebagai seorang muslimah udah bilang juga, udah teman-teman bilang juga kita harus bijak dalam mengonsumsi informasi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar itu tuh bisa membentuk kita loh, bisa membentuk karakter kita loh. Jadi yang pertama mungkin ya kita harus bijak dalam bermain sosial media. Yang kedua terus juga
isi waktu kita itu dengan belajar. Karena belajar itu penting banget loh. Bagaimana kita bisa menyaring informasi, menolak informasi, menerima informasi jika kita tidak tahu informasi yang baik itu yang seperti apa. Jika kita tidak bisa mengelola informasi yang baik dan buruk yang karena kan sosial media itu kan banyak banget ya, random banget. Even kita udah mencari, memfollow akun-akun dakwah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang bakal lewat di reels kita, di beranda kita, di FYP kita, itu tuh ada juga loh yang tidak baik kayak gitu. Jadi yang pertama itu bijak dalam menggunakan sosial media, yang kedua kita banyakin belajar, terus langkah selanjutnya ya kita harus terlibat di komunitas. Menurut Ayu kita harus join komunitas. Kita kita ikut join, kita belajar bareng-bareng di komunitas, sama-sama menyebarluaskan ilmunya Allah, sama-sama belajar di komunitas. Terus juga mungkin sebagai seseorang muslimah, jika kita punya background guru itu tuh itu luar biasa banget. Itu bisa terjun langsung di lapangan, bisa mengajarkan anak-anak yang akan menjadi apa ya, sebagai sosok pemimpin di masa depan kayak gitu. Itu luar biasa, Masya Allah sih guru-guru. Walaupun sangat disayangkan bahwa di zaman sekarang pemimpin kita itu nggak terlalu peduli sama guru. Ya, bisa kita lihat dari gajinya guru dan lain-lain kayak gitu. Padahal ya, kalau nggak ada guru ya nggak ada pemimpin kayak gitu. Nggak ada presiden dan nggak ada yang lain-lain itu. Tetapi ya sangat amat disayangkan. Itu sih mungkin Kak Sekar yang bisa langkah strategis yang bisa kita lakukan. Bijak menggunakan sosial media, belajar, dalami ilmu, ikut join komunitas. Ya, kalau bisa, kalau mau dan bisa juga, bisa sih kayak Mbak Ayu tadi. Kita terjun langsung di sosial media, jadi influencer. Kita setelah apa ya, setelah ilmu yang kita dapetin ataupun pengalaman-pengalaman pribadi, kita bisa tuh share ke sosial media kita bagi insight-insight yang kita dapatkan kayak gitu. Karena apa ya, sekarang tuh memang zamannya sosial media. Informasi itu menyebar luas sangat cepat melalui sosial media. Jadi jika ada ilmu atau keahlian dari diri kita sendiri sih, baiknya sih kita share, kita bagikan di sosial media. Jadi influencer, dakwah, jadi pendakwah di sosial media. Semangat guys. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya mungkin ke Kak Umi dulu deh sebelum nanti ke Kak Anita. Kak Umi, sinyalnya aman Kak Umi? Oke, aduh, sorry Kak Sekar. Sinyalnya, Insya Allah, nggak tahu ini kenapa tiba-tiba keluar terus ini. Oke, mungkin untuk strategi di era digital ya, kita tuh, ini juga sependapat sih sama Mbak Ayu, sama Mbak Ayu Agustina. Kan kita harus bikin, apa ya, kayak sesuatu yang bisa memotivasi untuk diri kita juga dan memotivasi untuk orang lain juga kan. Nah, entah itu misalkan kayak kita bikin satu postingan tentang tulisan, video atau quotes kayak gitu. Entah itu tulisan mungkin tentang sejarah ataupun uh, quotes yang bisa memotivasi kayak gitu. Dan tulisan yang bisa memotivasi kita untuk tetap belajar, di koma kayak gitu. Mungkin dengan cara kita membuat tulisan tentang mengenal tentang Islam kayak gitu, kan mungkin siapa tahu ada orang yang pengen mengenal Islam kan, mungkin dengan membaca tulisan kita, mungkin mereka lebih tertarik untuk mengenal Islam kayak gitu. Dan dengan cara yang bahasa yang digunakan lebih simpel, lebih sederhana, sehingga mudah dipahami sama semua orang. Dan juga kita juga bisa dengan cara membangun relasi, bergabung dengan komunitas tanpa harus bertatap muka juga bisa melalui virtual, entah kayak kita sekarang ini kan, apalagi kan di era digital ini kan penyebarannya lebih luas ya dan lebih mudah juga. Jadi mungkin kita bisa diskusi kayak gitu, atau kita tinggal masukkan di media sosial, kita upload kayak gitu, kita ajak orang-orang untuk ikut dengan kita juga kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak Sekar. Oke, Insya Allah. Terima kasih Kak Umi. Oke, selanjutnya mungkin ke Kak Anita. Boleh Kak Anita? Oke, bismillah. Kedengeran nggak suaraku, Kak? Ini agak macet sinyalnya. Terdengar,
terdengar, Kak. Dengar Jelas, ya? insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita mau ngomongin peran kita sebagai muslimah di era digital ini cukup banyak sekali tantangan ya sebenarnya, karena saingan kita tuh bukan lagi individu gitu, tapi sudah dalam ruang lingkup teknologi gitu. Kayak tadi misalnya kan sempat disinggung sama Kak Ayu Agustina soal pendidikan. Aku miris banget sih jujur ketika ngelihat satu konten yang anak SD, tau nggak Kak? Anak SD yang joget pakai lagu Move On ya, kalau nggak salah ya. Alasannya itu sebagai media ajar literasi katanya gitu. Belum lagi ada lagi lewat event Kartinian, anak kecil SD pakai kebaya, fashion show sambil joget-joget Velocity itu cukup, ya Allah, udah separah itu. Keadaan bangsa kita, generasi kita tuh udah separah itu. Akibat apa? Akibat sosial media, akibat terlalu teracuni oleh tren-tren tanpa filtrasi yang bijak gitu ya. Jadi ini harusnya menjadi acuan bagi kita sebagai muslimah tuh untuk lebih semangat lagi gitu. Dan aku percaya bahwa perubahan yang besar itu bisa dimulai dari langkah yang paling kecil. Nah, langkah yang paling kecil itu harus dimulai dari mana? Bukan dari orang lain ya. Bukan dari kita mengubah orang lain dulu, tapi mengubah diri kita sendiri dulu. Mengubah kepribadian, mengubah pola pikir, dan akhirnya nanti kita bisa sehat secara mental, hatinya juga insya Allah sehat ya, terus juga secara fisik juga sehat, sehingga kita bisa berpikir jernih. Kemudian baru deh kita bisa memikirkan strategi-strategi yang jitu ya, untuk menjadikan diri kita sebagai agent of change gitu, agen perubahan. Nah, terus apa sih upaya-upaya terdekat yang mungkin kita bisa lakukan ya? Tadi juga udah disebutin sama teman-teman semua. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena walaupun sekarang tuh sudah secanggih ini ya, kayak misal AI, jangan jadikan AI itu sebagai pengganti otak kita, teman-teman. Karena otak kita ini kan buatan Allah ya, sedangkan AI itu buatan manusia. Mustahil buatan Allah itu akan jauh lebih lemah daripada buatan manusia. Jadi kalau kita malah justru yang dititipin Allah akal yang luar biasa gitu ya, tapi malah kita tidak kita gunakan gitu. Kita justru malah menggunakan device atau perangkat-perangkat yang diciptakan oleh manusia, ya akal kita akan mati karena nggak digunakan itu tadi gitu ya. Tapi kalau kita mau memanfaatkan digitalisasi pada saat ini ya, kita jadikan AI itu sebagai fasilitator kreativitas kita gitu. Jadi ketika kita mungkin stuck soal ide gitu ya, kita bisa minta bantu ide dari AI atau ya kecanggihan-kecanggihan yang ada pada saat ini. Yang kemudian itu kita improve lagi gitu ya, kita sesuaikan dengan pembawaan diri kita dan seterusnya. Nah, akhirnya bisa tuh kita berperan ya. Jadi kita tidak terlepas dari era modern ya. Kita tidak lepas dari digitalisasi, tapi kita juga tidak melupakan peran kita gitu. Karena balik lagi ke awal tadi, generasi kita sudah sehancur itu gitu ya, sampai ponakan aku juga sering banget ngeluh, kenapa ya di sekolah aku tuh kalau jam kosong, terus aku misalnya keliling ke kantor nyari guru, gurunya lagi TikTokan. Ya Allah, aku bilang gitu ya. Bener-bener separah itu gitu. Jadi apa yang membuat kita untuk nggak mau gerak gitu ya? Apa yang membuat kita untuk males belajar? Karena tadi ya, kita tuh rahimnya peradaban kalau kata orang-orang ya. Jadi kalau suatu bangsa itu ingin maju, ya perempuannya juga harus berkualitas seperti itu. Jadi ya itu tadi sih teman-teman, langkahnya tuh kita harus lebih bijak menggunakan sosial media, menggunakan kecanggihan-kecanggihan yang ada pada saat ini untuk mendukung kita merealisasikan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, untuk umat seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Skar. Insyaallah. Terima kasih banyak ya untuk kakak-kakaknya yang sudah menjawab. Benar banget kalau ditanya terkait strategi gitu ya. Yang paling pertama dan utama adalah
Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Dimulai dari kapan? Ya dimulai dari saat ini gitu ya. Kita tuh kan bener kata Kak Anita bahwasanya kita tuh rahimnya peradaban. Pasti akan lahir sosok-sosok nanti dari rahimnya kita gitu ya, yang akan membantu gitu ya. Nah, seseorang gitu ya, atau sesuatu yang lahir dari kita tuh nanti, nah itu bisa mencerminkan dari bagaimana nanti kita mendidiknya gitu ya. Jadi kita harus mulailah belajar dari sekarang gitu ya. Di dunia nyata ya, kita belajar, kita ikut cari circle yang baik, cari komunitas-komunitas yang bisa menunjang, menambah keilmuan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah gitu ya. Dan kalau di sosial media juga, ya follow-lah akun-akun yang memang bermanfaat, share sebuah kebaikan gitu ya. Karena untuk berdakwah gitu ya teman-teman, dakwah tuh kita nggak harus di atas mimbar, nggak harus di depan kayak ustazah gitu ya. Dengan kita share aja itu sudah bagian daripada dakwah. Bagaimana kita memberikan informasi kebaikan yang ketika orang itu melakukan, kita juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita share tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman mulailah dari sekarang gitu ya. Kita tuh panjang ya teman-teman. Jadi kalau kata guru-guru tuh ya, kalau kamu mau melihat rusaknya sebuah negara atau sebuah peradaban, nanti dilihat dari anak-anak mudanya gitu ya. Terus dilihat dari para muslimahnya gitu ya. Kalau kita tuh mau merusak masa depan gitu ya, ya rusak aja para muslimahnya gitu ya. Kalau kita tuh udah rusak pemikiran kita sudah, bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang bisa membantu mengubah peradaban ini menjadi lebih baik gitu. Oke, kalau gitu kayaknya Sekar mau tanya nih, kira-kira teman-teman yang hadir di sini masih menyimak nggak nih? Kak Denisa, Kak Feby, Kak Ken, siapa lagi nih? Mbak Aliska sama Mbak Hati, MH Hati, kira-kira ada dari teman-teman kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan, atau pengalaman teman-teman dalam bersosial media itu seperti apa gitu? Boleh banget ya teman-teman, boleh open mic karena kita juga muslimah semua, nggak usah malu, atau mau tulis di kolom chat juga bisa. Cek sound dulu nih, jangan-jangan pada tidur nih. Cek-cek. Masih nyimak Mbak, Masya Allah. Mbak Denisa ada yang mau disampaikan nggak? Atau pengalaman dalam bersosial media gimana gitu kan? Atau apa sih yang membuat kadangan kita tuh mikir kok gini banget gitu ya. Boleh banget ya teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Masih nyimak, oke. Makasih Mbak Ken. Oke, mungkin kalau selagi teman-teman belum ada gitu ya, belum ada pertanyaan, mungkin Sekar lanjut dulu kali ya. eh yang mau curhat boleh banget. Iya benar boleh banget ya. Ini curhat masalah apa nih Kak Ayu? Masalah hati? Oke, jadi kita lanjut ya. eh Kita sudah bahas nih bahwasannya kalau kita tuh memang punya peranan yang sangat besar gitu ya dalam membangun peradaban. Dan tentunya itu nggak asal dalam bertindak teman-teman, termasuk dalam bersosial media gitu ya. Nah, karena setiap dari apa yang kita ucapkan, seperti apa sikap kita, story apa yang kita buat, yang kita bagikan, nah jejak digital itu kan pasti ada gitu ya. Nah, dari apa yang kita share itu akan timbul dua hal. Pertama adalah amal kebaikan atau sesuatu hal yang buruk gitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti menjadi penyesalan bagi diri kita. Sekarang tuh kalau kita berbicara adalah tentang peran kita di dunia digital gitu ya. Sebagaimana sudah disebutkan oleh teman-teman semua tadi, tentu saja ada hal-hal yang harus kita jaga gitu ya. Itu yaitu pastinya adab ya, adab dan etika dalam bersosial media. Nah, sekarang mau tanya nih sama teman-teman, boleh nih dibagikan gitu ya pengetahuannya terkait seperti apa sih adab dan etika kita dalam bersosial media, khususnya bagi kita para muslimah gitu ya. Adab-adabnya seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Umi dulu kali ya. Kak Umi, sinyalnya masih aman? Oke, aman Kak sekarang. Bismillah. Oke. Adab dan etika bersosial media ya. Mungkin yang kita tahu ya,
media sosial tuh bisa memberikan dampak baik dan buruk ya. Sosial media itu digunakan tuh pertama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar atau untuk menyebarkan kebaikan. Jadi seperti dibilang sama teman-teman juga sebagai sarana untuk dakwah ya. Terus juga kita menghindari prasangka buruk atau seuzon. Kalau misalkan kita ada berita yang kita lihat di sosial media, kita harus cari tahu dulu daripada kita menimbulkan prasangka yang buruk gitu. Gunakanlah sosial media sebagai sarana untuk meneliti fakta sebelum berpendapat atau tabayun ya. Karena banyak banget kan sekarang berita-berita hoax tentang apapun itu kayak gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau ada berita tuh kita selalu share aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya kebenarannya kayak apa, seperti apa kayak gitu. Hingga kan muncullah rasa kesalahpahaman kayak gitu. Karena sekarang apalagi kayak di akun-akun apa lambe ya, karena akun-akun gosip ya, kan banyak banget tuh tentang share-share tentang berita apapun itu. Tapi banyak netizen yang mungkin langsung share aja kayak gitu tanpa mencari tahu dulu sebenarnya ini berita benar apa enggak sih kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang di-share orang mungkin cuman untuk mencari popularitas dan like aja kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke kita nggak tahu kan sebenarnya itu berita gimana gitu. Dan juga kita harus menghormati dan menghargai postingan atau konten-konten orang lain gitu. Karena pasti kan apa yang diposting orang kan kita nggak bisa asal ngejeplak aja kayak gitu kan. Ya, mungkin itu semoga bisa membantu Kak sekarang. Oke, terima kasih Kak Umi. Kalau dari Mbak Ayu Puspitasari, gimana Mbak menurut Mbak adab kita dan etika kita dalam bersosial media? Oke, bismillah. Jadi ketika kita adab bersosial media ya, terus memiliki adab dan etika ya kalau menurut Ayu dengan menerapkan adab dan etika itu dalam bersosmed, kita tuh sebenarnya bisa menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan apa ya kayak bisa membangun dengan kita bertanggung jawab, kita bisa bijak untuk membangun lingkungan dan interaksi yang lebih positif lagi sama misalnya kan sama sesama followers, ya, terus juga sama yang seorang influencer yang kita follow mungkin gitu kan. Jadi misalnya kayak gini, kalau sekarang tuh yang Ayu lihat di sosmed, misalnya ada postingan apa gitu, yang memang mungkin kurang baik. Jadi coba lihat di kolom komentar kan. Jadi coba lihat kolom komentar tuh, Masya Allah sekali. Komen-komennya itu kayak, waduh. Jadi Ayu sampai mikir, jahat-jahat banget ya komennya gitu kan. Jadi ini konteksnya postingannya tuh mungkin postingan negatif. Jadi yang komen itu bukan kayak malah menyayangkan gitu ya, cuman kayak komenannya tuh kayak jahat-jahat banget kayak, ya mudah-mudahan ya cepet mati gitu. Itu salah satu komen yang menurut Ayu paling jahat ya. Jadi kayak dia nyumpain orang cepet mati gitu kan. Itu menurut Ayu nggak bijak sekali. Jadi ketika kita berkomentar dalam satu postingan, kalau misalnya itu memang sekiranya nggak baik dan membuat mental seseorang yang ngebacanya itu yang posting itu mungkin jadi drop, ya lebih baik diam aja, nggak usah komen gitu. Terus juga alangkah baiknya, alangkah bijaknya seseorang dalam bersosmed itu ya nggak usah terlalu apa ya kayak terlalu banyak berkomentar di postingan orang. Kalau menurut Ayu ya ini persepsi Ayu sendiri karena orang juga punya batasan, punya privacy gitu kan. Jadi ya cukup menjaga lisan kita aja, guys. Jadi itu banyak sekali ditemui di sosial media ya, apalagi kayak berita-berita yang memang FYP banget, yang memang sedang lagi panas-panasnya gitu kan. Jadi komen-komen yang kurang baik itu banyak sekali Ayu temuin gitu. Dan itu sangat-sangat tidak baik dan ya baiknya sih jangan dicontoh juga. Lalu
kayak nge-like gitu kan. Dan just info juga ya guys, jadi ketika kita nge-like postingan siapa gitu kan, saya postingan Ustadz gitu, ya Allah Ustadz ini ganteng banget gitu kan, kita nge-like gitu postingan itu. Dan just info juga, jadi yang kita like itu guys, itu akan apa yang kita sukain di postingan Instagram itu akan Mbak Ayu, suaranya hilang atau emang lagi diam? Halo, kedengeran nggak? Nah ini ada, tadi hilang Mbak. Oh, hilang ya. Jadi uh, just info juga, jadi terkait yang kalau misalnya nih kita nge-like status siapa gitu kan, misalnya nge-like status ataupun postingan atau feed yang kita suka, nah itu misalnya nggak baik, nah jadi itu algoritma yang akan muncul di FYP atau beranda kita itu hal-hal yang terkait itu. Dan juga teman-teman di followers atau teman-teman di Instagram kita pun juga nanti pas dia scroll uh, algoritma pencariannya si teman-teman kita. Nah itu jadi menurut Ayu jadi impact yang cukup ini juga ya, kayak memberikan impact yang positif kalau misalnya memang apa yang kita sukain itu yang baik, kalau misalnya apa yang kita sukain itu yang nggak baik jadi impact negatif juga. Jadi teman-teman kita tuh bakal kayak ngelihat, oh dia ini kayaknya kok dia sukain ya, misalnya nih ya, ini case-nya yang kayak berita-berita yang negatif lah. Oh berarti dia ini kayak memang mengikuti nih berita-berita yang seperti ini. Jadi jadilah pengguna Instagram atau pengguna sosmed yang bijak guys. Jadi karena apa yang kalian atau apa yang kita lakuin aktivitas di sosmed kita itu bakal teralgoritma lah. Jadi teman-teman kita juga bisa bakal lihat juga apa yang biasanya kita like, apa yang biasanya kita komen. Jadi semuanya tuh kayak bakal muncul gitu loh. Jadi dari setiap kegiatan kita di sosmed tuh bakal terekspos gitu secara nggak langsung gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa jadi pengguna Instagram yang bijak, yang bisa memanfaatkan Instagram ataupun sosmed yang lainnya yang bisa memberikan manfaat juga dan impact positif juga bagi orang-orang di sekitar kita lah gitu. Gitu Mbak Sekar. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin selanjutnya ke Kak Anita kali ya. Gimana sih menurut Kak Anita adab dan etika kita sebagai seorang muslimah gitu ya dalam bersosial media, khususnya di era jam digital sekarang gitu ya, yang sangat-sangat digandrungi anak muda gitu ya. Boleh Kak Anita. Oke, Kak Sekar, makasih. Bismillah. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang adab dan etika dalam bersosial media itu sangat-sangat perlu sekali ya. Terutama kita nih perempuan gitu ya. Perempuan itu kan punya self esteem yang harga diri gitu ya. Apalagi kita sebagai muslimah tuh banyak sekali rambu-rambu yang harus kita perhatikan, menutup aurat, menjaga sikap, menjaga perkataan ya, mengingat mayoritas penduduk neraka itu perempuan ya, jadi kita harus sadar diri. Nah, mungkin kalau adab dan etika yang bisa kita lakukan sebagai user atau pengguna sosial media itu pastinya lebih selektif ya dengan tren-tren yang ada gitu. Bukan berarti tidak boleh mengikuti semua. Ada juga tren yang bagus gitu ya, atau minimal dia muslimah friendly lah, gitu yang kemudian itu tidak menabrak koridor syariat atau menabrak apa ya harga diri sebagai seorang perempuan itu ya nggak masalah sih menurut aku untuk diikutin. Tapi kalau trennya sudah dalam bentuk
misalnya joget-joget yang sebenarnya itu nggak berfaedah sama sekali, nggak ada manfaat sama sekali, itu sudah pasti salah dan jangan diikuti. Pokoknya intinya kita harus lebih selektif lagi. Selektif dalam memilih dan selektif juga dalam menyikapi gitu. Ketika ada sebuah tren yang mungkin mengganggu psikologis kita gitu, misalnya tren orang-orang pacaran ya. Orang-orang pacaran tuh kan ada aja tuh tren yang romantis-romantisan gitu ya. Nah, kalau kita nggak bijak dalam menyikapinya itu kadang-kadang itu bisa kebawa juga. Ih, seru ya, kayaknya nggak apa-apa deh gitu ya. Ih, ternyata seru juga deh punya pasangan gini-gini. Nah, itu hati-hati. Jadi makanya sebagai muslimah kita harus punya pondasi yang kuat. Pondasinya gimana ya? Tadi kita belajar, kita punya circle yang baik, circle yang memang senantiasa eh, mengingatkan kita pada kebaikan, karena ilmu itu nyawanya perempuan teman-teman. Jadi bukan sekedar kebutuhan ya, tapi nyawa. Karena perempuan kalau nggak punya ilmu bakal binasa gitu ya, bakal binasa sama perasaannya, bakal binasa sama emosionalnya dan seterusnya gitu. Terus juga tadi benar kata Kak Ayu Puspita, semisal ada suatu fenomena yang kita temukan di sosial media ya, contohnya kalau lagi rame sekarang tuh misalnya tentang perselingkuhan gitu ya, apalagi korbannya itu adalah perempuan. Pasti sebagai sesama perempuan kita juga ikut kesel pasti ya, kayak ih apaan sih orang istrinya juga udah cantik, udah berkarir bagus, berpendidikan, ini suaminya kenapa sih nyarinya yang gimana sih gitu ya. Pasti kita ikut kesel dan itu wajar gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita menjaga jari jemari kita nih supaya tidak mengeluarkan komentar-komentar negatif, komentar-komentar yang dia berkonotasi menjatuhkan. Meskipun kita tahu bahwa yang kita komentari itu adalah orang yang salah gitu ya. Tapi tidak menjadi legitimasi bagi kita atau pembenaran bagi kita untuk kemudian melontarkan komentar-komentar yang tidak pantas seperti itu. Ya, terus tuh juga kalau kita ingin ngepost sesuatu tentang daily activity kita ya, tentang keseharian kita, that's fine, nggak apa-apa banget untuk seru-seru ya, asal tetap memperhatikan eh, rambu-rambu kita sebagai muslimah, seperti menutup aurat, terus juga berinteraksi dan bersikap dan lain sebagainya. Dan yang terpenting jangan terlalu oversharing ya teman-teman ya. Jangan terlalu oversharing karena nggak semua di sosial media itu orang-orang yang bisa dengan lapang dada ketika melihat kesenangan yang sedang kita share gitu ya. Ada juga mereka-mereka yang misalnya iri dengki dan lain sebagainya yang kemudian itu malah mendatangkan apa ya? Istilahnya aura-aura negatif ke dalam hidup kita gitu loh. Jadi lebih bijak aja sebagai user, baik ketika kita ingin membagikan sesuatu, memposting sesuatu, atau bahkan kita menyikapi, melihat, menonton, atau berkomentar terkait postingan atau ya hal-hal yang kita temukan di sosial media. Kurang lebih seperti itu, Kak Sekar. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Anita. Terakhir dari Kak Ayu nih. Kalau menurut Kak Ayu gimana? Adab dan etika kita dalam bersosial media. Oke, baiklah. Bismillah, terima kasih Kak Sekar. Mungkin hampir sama kayak teman-teman yang lain ya. Sedikit menambahkan aja. Ya, benar kata Mbak Ayu, Kak Omin, dan Kak Anita tadi bahwa adab-adab kita sebagai seorang muslimah itu, ya kita harus tahu ranahnya kita sebagai perempuan ya. Kalau kita mau ngepost diri kita atau daily activity kita, aktivitas keseharian kita, ya jangan lupa rambu-rambunya. Aurat kita harus tetap dijaga. Terus juga ya mau sekesal apapun kita sama influencer yang KDRT dan sebagainya itu ya nggak menjadikan kita ya legitimasi kata Kak Anita tadi nggak menjadikan kita berhak ngejudge mereka, menghina-hina mereka dan lain sebagainya. Itu kita nggak boleh, kita nggak suka sama kelakuan dia ya betul, kita nggak suka, tapi bukan orangnya kayak gitu. Namanya juga manusia, punya hilaf, punya salah dan dosa, dan dia juga bisa bertaubat kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita harus menahan jari jemari kita, jangan sampai mengetik komentar yang tidak-tidak atau yang buruk kayak gitu ke si pelaku kayak gitu. Dan juga adab kita dalam berchattingan dengan lawan jenis. Itu harus kita apa ya?
kita akui bahwa kalau kita tertarik sama cowok dan di satu momen dia ngechat kita itu punya apa ya, kita tuh punya perasaan menggebu-gebu pengen balas kayak gitu, pengen balas, pengen chatting-an berlama-lama dan lain-lain. Tapi ya karena kita sadar nih bahwa kita punya interaksi dengan lawan jenis, bahwa kita tuh nggak bisa seenaknya chatting-an sama lawan jenis yang bukan mahram kita, nggak ada keperluan atau uzur syar'i, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus sadar, kita harus peka. Ya balik lagi bahwa kita tuh ya bisa menjadi seburuk-buruknya fitnah, teman-teman. Jadi kalau ada mau sesuka apapun kita sama lawan jenis, sama cowok itu, ya tolong kendalikan perasaan kita. Gunakanlah logika kita, nalar kita, kayak gitu. Sebagai seorang muslimah, kita harus menjaga batasan, kita harus memuliakan diri kita sebelum kita dimuliakan sama suami kita nantinya. Oke, mungkin itu aja Kak Sekar. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman atas pendapatnya. Jadi dalam bersosial media itu ya tentunya punya adab dan etikanya gitu ya. Yang pertama ya pastinya apa yang mau kita sampaikan di sosial media kita juga harus jaga dalam kata-katanya, harus kata-kata yang baik gitu ya. Seandainya kita mau share sesuatu. Terus juga ketika kita melihat konten-konten yang benar menurut teman-teman tadi, eh kalau kita tuh juga ikut kesel gitu ya terkait berita misalkan perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Nah, janganlah kita ikut-ikut hate comment teman-teman ya, komentar kebencian gitu ya. Sekarang tuh cukup rajin gitu ya. Nggak rajin banget maksudnya kalau ada ini konten tuh sekarang tuh baca komen-komennya yang Masya Allah dan Subhanallah banget gitu ya. Ada komen-komen yang baik, ada komen-komen yang pasti yang buruk. Nah, apalagi yang mirisnya muslimah-muslimah perempuan saat ini gitu ya. Ketika ada konten eh menampilkan misalkan laki-laki gitu ya. Komennya adalah sesuatu hal yang menurut menurut Sekar mungkin menurut teman-teman juga ketika melihat itu kayaknya nggak pantas dilontarkan oleh seorang perempuan gitu ya. Misalkan nikahin aku mas, aku siap jadi istri kedua, bla 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 bla. Pasti banyak kan hal-hal yang seperti itu yang teman-teman juga baca gitu kan. Yang kalau kita pikir ini apa sih perempuan kok kayak murah banget gitu ya. Bisa-bisanya dia melontarkan kata-kata hal yang seperti itu. Nah, jadi bener banget gitu ya sebelum kita bersosial media kita juga harus punya ilmunya. Bahwasannya ketika kita melihat sesuatu sebelum kita bertindak kita berpikir dulu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ucapan kita, sikap kita itu akan terjaga gitu ya atas ilmu yang kita punya tadi. Oke. Ini teman-teman benar-benar nggak ada yang mau nanya nih. Mbak Denisa, Mbak Aliska, kalau ada yang mau ditanggapin dan ditanyakan boleh banget ya. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Semoga apa yang kita sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain, bisa dijadikan apa ya sebagai pembelajaran gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya gitu kan. eh Apa namanya setelah semuanya tadi teman-teman ya kita dari awal start jam 20.10 gitu ya. Setelah semuanya kita bahas terkait dari konten, tren, kemudian dampak dari sosial media itu seperti apa, kemudian sampai ke peran adab dan etika dalam bersosial media gitu ya. Nah, sekarang nih, kalau kita lihat kembali gitu ya, bagaimana cara-cara kita dalam bersosial media. Pasti kan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin dalam diri kita pribadi, dari pribadi teman-teman gitu ya. Mungkin apa sih kebiasaan atau sikap kurang baik yang perlu kita perbaiki? Satu hal gitu ya, yang perlu kita perbaiki nih dalam cara kita bersosial media. Kalau menurut teman-teman apa? Mungkin dari Kak Anita boleh Kak Anita. Oke, yang harus kita perbaiki ya, kalau dari versi aku sih pola pikir ya Kak. Pola pikir dan karena benar kata Kak Skar tadi sih, pola pikir kita itu menentukan gimana cara kita bertindak, cara kita menyikapi sesuatu, cara kita berbicara dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misal kita nih ngelihat konten-konten yang flexing, yang menurut kita wah banget secara dunia tuh dia yang paling menang lah. Nah, di situ mungkin reaksi pertama yang kita lihat pasti
tadi ya membandingkan, terus akhirnya kita malah jadi insecure gitu. Insecure terhadap segala sesuatu yang sebenarnya sudah Allah atur kayak gitu kan. Nah, itu kan akan apa ya? Akan berdampak juga dengan kualitas kita sebagai seorang hamba gitu loh. Akhirnya karena kita nggak mau kalah ya, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi tersebut. Misalnya judol mungkin ya, atau pinjol, atau mungkin kita bekerja di tempat-tempat yang banyak mudorotnya karena kita pikir di situ wah salary-nya gede nih gitu ya. Biar saya bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Jadi dampaknya itu seluas itu gitu ya. Kalau kita tidak bijak dalam menyikapi sebuah postingan aja, nggak usah banyak-banyak, sebuah postingan flexing, kalau kita tidak kemudian punya self controlment yang baik gitu ya, tidak bisa mengendalikan diri kita dalam berpikir, dalam menyikapi, dalam bertindak gitu, itu dampaknya akan sangat jauh sekali gitu ya. Nah, kalau kita sudah downgrade sebagai seorang hamba, kayak tadi kita jadi insecure atau melegalisasikan semua cara untuk mendapatkan yang kita mau gitu ya, karena kita ngerasa pengen juga, ya tadi kualitas kita sebagai seorang hamba itu akan menurun gitu ya. Bahkan kita mungkin lupa kalau kita ini sebagai seorang hamba. Padahal di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya, di situ Allah sudah tegas sekali memberitahu pada kita bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah padaku. Jadi kita harus ingat lagi nih, kita harus setting lagi niat kita atau tujuan kita di dunia ini untuk apa, gitu ya? Untuk beribadah. Ibadah di sini bukan ibadah-ibadah yang mahdoh saja ya, kayak sholat, puasa gitu ya, which is really good. Tapi gimana caranya segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita lakukan gitu ya, itu semua bernilai ibadah. Sesimpel misalnya kita tidur misalnya, gimana caranya itu bisa jadi nilai ibadah. Nah, itu kan ada ilmunya. Nah, ilmu itu nggak akan bisa kita dapat kalau kita nggak belajar, kalau nggak kita belajar secara teorinya gitu ya, atau belajar self controlment yang baik kayak gitu. Karena manusia ini kan kalau ngelihat sesuatu yang apa ya, menggiurkan dalam standar duniawi gitu ya, itu pasti pengen juga gitu ya, pasti pengen achieve itu juga gitu. That's normal gitu kan. Tapi ya itu tadi sih, intinya adalah jangan sampai karena ambisi kita dari melihat kelebihan pada orang lain itu malah membuat kualitas kita sebagai seorang hamba malah menurun atau bahkan kita lupa dengan tujuan sebenarnya kita di dunia ini untuk apa gitu, Kak Sekar. Oke, Masya Allah. Syukron Kak Anita. Mungkin selanjutnya ke Kak Umi kali ya. Kak Umi, boleh nih Kak Umi memberikan pendapatnya. Oke, bismillah. Ya mungkin kalau yang harus diperbaiki ya mungkin sependapat sih sama Kanita. Yang pertama mungkin pola pikir ya, karena kan tergantung pola pikir kita tuh apa yang kita pikirin, apa yang akan kita tindak kayak gitu kan. Mungkin juga dari cara penggunaan bahasa kita kali ya, kita apa yang kita lihat terus kita komen kayak gitu kan. Kita juga harus bisa menjaga komunikasi kita di media sosial, terus menghindari kata-kata yang kasar kayak gitu. Atau juga tentang ujaran kebencian ya, menghindari informasi yang bisa menyesatkan kita atau merugikan orang lain gitu. Serta kita harus lebih bijak dalam berbagi informasi pribadi kita, sama kayak apa yang Kak Anita sampaikan tadi ya. Serta juga untuk kita menghargai konten atau karya orang lain, jangan menyebarkan konten tanpa seizin orang lain gitu. Dan juga kita juga menjaga kesehatan mental kita, karena seperti yang kita bahas tadi, media sosial itu bahaya banget dampaknya ya kan. Dan juga dengan cara kita lebih ke melakukan kegiatan atau aktivitas yang lebih positif untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi biar kita nggak terlalu tergantungan dengan media sosial kayak gitu.
Umi, ini udah cukup atau suaranya emang hilang? Udah, Kak Sekar. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih ke Kak Ayu. Kak Ayu Puspitasari, gimana menurut Kak Ayu? Apa sih satu hal yang perlu kita ubah nih dalam cara kita bersosial media sekarang? Oke, Bismillah. Kalau tadi udah dirangkum juga sih dari Kak Anita dan juga Kak Umi terkait hal apa aja. Cuman kalau Ayu ingin lebih ke ngindarin dampaknya aja sih kayaknya, Mbak Sekar. Jadi ngindarin dampak negatif dari sosmed kan. Jadi secara teknisnya tuh Ayu ya kasih beberapa hal aja ya, beberapa info. Mungkin kita bisa buat ngebatasin waktu kita untuk nggunain sosmed. Jadi jangan biar kayak jangan berlebihan gitu kan kita buka sosmednya gitu kan. Jadi biar kita nggak adiktif juga dengan sosial media. Terus selanjutnya juga mungkin kita bisa spend time tanpa sosmed, tanpa ngebuka sosmed sama sekali dengan cara kita bisa ngelakuin activity lain kayak olahraga atau kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang ngebuat kita bisa happy ya, ngelakuin hobi, mungkin kayak berkebun atau mungkin eh, main sama hewan peliharaan kita gitu kan. Jadi kita nggak terlalu kayak semacam berlebihan gitu kan ke sosmed. Yang kalau nggak bisa lihat sosmed tuh, aduh, sehari tuh kayaknya kurang gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengkontrol diri kita asal kita ada kemauannya aja gitu. Terus juga buat kita cara untuk menghindarin sebelum kita tidur itu kan pasti kita selalu tuh buka scroll gitu Instagram atau apa TikTok gitu kan. Itu juga bisa berpengaruh juga loh sama kualitas tidur kita gitu. Terus juga apa ya mati notifikasi kayaknya. Nah, karena kita ngebatasi notifikasi itu juga dapat ngebantu ngurangin gangguan dan kecenderungan kita untuk terus ngecek medsos kita tuh kan. Itu sih kalau dari Ayu dari segi teknisnya aja untuk biar nggak berdampak negatif aja sih dari kita dari media sosial ya buat diri kita sendiri. Itu aja sih Mbak Sekar. Oke, syukron Mbak. Oke, terakhir nih dari Kak Ayu Agustina. Menurut Kak Ayu apa sih yang perlu diubah gitu ya? Satu hal yang perlu diubah dalam bagaimana kita bersosial media. Sepertinya sudah dibahas tuntas oleh kakak kita yang tadi ya, Kak Sekar. Dari Kak Anita, Kak Omi, dan Kak Ayu Puspita. Bahwa ya yang harus kita ubah pertama itu pola pikir kita. Yang kedua itu ya kita harus ngatur waktu kita dalam bermedia sosial. Jangan sampai waktu kita bermain media sosial itu lebih banyak ketimbang kita ibadah. Ketimbang ya ibadah kita tuh nggak hanya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain ya. Bahwa segala aktivitas kita itu jika kita niatkan karena Allah itu ibadah. Entah itu kita bekerja, entah itu kita nyuci piring, entah itu apapun apapun kegiatan kita asal kita niatkan karena Allah. Kayak misalkan, ya Allah aku niatkan mencuci piring ini untuk membantu Ayuku meringankan pekerjaan Ayuku ya kita niatkan kayak gitu itu bisa bernilai ibadah. Ya, jangan sampai aktivitas kita seharian yang sangat melelahkan ini tidak mendapatkan hasil apapun kayak gitu, tidak dicatat sebagai pahala di sisi Allah itu kan kayak rugi banget. Karena ya aktivitas kita itu dibanding ibadah makhluk, kebanyakan itu ya aktivitas-aktivitas yang bekerja, aktivitas merawat rumah dan sebagainya. Ayo aja nih ya, seharian beberapa hari ini tuh nggak selesai-selesai masalah rumah, kerjaan ibu rumah tangga ini yang belum punya suami ini. Kok nggak selesai-selesai, apalagi saya punya keponakan ya guys ya. Dan Alhamdulillah hari ini ulang tahun beliau yang ketiga tahun. Jadi dari kemarin itu riweh, nyari peralatan ini itu, kue ini itu dan sebagainya, beres-beres rumah kayak nggak selesai. Saya Masya Allah, tabarakallah. Ya, balik lagi, semoga apapun yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala, bernilai ibadah di sisi Allah, kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman yang harus kita perbaiki. Pertama, pola pikir kita. Yang kedua itu
ya kita niatkan aktivitas kita itu karena Allah. Dan yang terakhir mungkin kalau dari Ayu pribadi, ya kurangilah ya saat kita mau tidur maupun bangun tidur itu ngecek HP duluan itu coba dikurangin. Bangun tidur itu jangan langsung buka HP, tapi langsung ambil air wudhu. Kalau masih bisa sholat malam ya sholat malam dulu. Kalau nggak udah masuk subuh ya kita langsung subuh. Interaksi kita tuh ya kalau bisa tuh ya kita banyakin di waktu subuh itu. Jangan aula aja dulu kayak gitu, jangan dengan HP karena kalau udah pegang HP itu tuh kebablasan kalau Ayu sendiri ya. Jadi itu sih PR untuk Ayu sendiri untuk merubah kebiasaan buruk itu. Semoga kita bisa sama-sama berbenah, sama-sama belajar untuk menjadi versi terbaik diri kita ya teman-teman. Ya mungkin itu Kak Seka. Kembali. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman. Jadi memang gitu ya sebagai seorang muslimah ya kita harus selalu ingat bahwasannya sosial media itu memang sebagai alat gitu ya yang bisa kita manfaatkan, bisa dalam kebaikan juga, dan juga bisa sosial media itu menjadi ujian dari kita. Ujiannya apa? Dengan banyaknya bermain sosial media membuat kita menjadi lalai dalam ibadah gitu ya. Ibadah apa aja gitu, banyak hal gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya banyak hal yang sudah teman-teman sebutkan tadi gitu ya. Mengurangi waktu kita untuk banyak-banyak scroll TikTok gitu ya, itu terbuang sia-sia. Kemudian harus lebih selektif lagi dalam memilih konten, selektif lagi dalam berbagi konten, lebih berhati-hati dalam berinteraksi, dan juga hal-hal itu adalah langkah-langkah kecil yang bisa membuat kita tuh tetap bersosial media, tapi tetap berada di jalur yang benar gitu ya. Karena memang benar sekali tidak seperti yang kita bahas sebelumnya bahwasanya dalam bersosial media kan punya adab-adabnya masing-masing gitu ya. Tidak hanya sembarangan tapi punya adabnya juga. Nah, jadi dalam bersosial media juga gitu ya, dalam untuk berdakwah, marilah kita mulai niatkan diri kita juga, niatkan dakwahnya memang untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai niat kita berdakwah untuk menggait menggait ya, menggait ikhwan-ikhwan di luar sana gitu ya. Itu berbahaya teman-teman karena niat kita sudah tidak lurus. Dan kita pastikan bahwasanya setiap tindakan kita di sosial media bisa membawa manfaat bagi diri kita, bagi yang melihat, dan juga niatkan juga bahwasannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, dan guru-guru kita. Dan tentunya ujung-ujungnya pasti yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Dari apa semua ya, semua aktivitas yang kita lakukan pastinya ujung-ujungnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, Sekar tanya nih sekali lagi, kira-kira ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau ditanggapin? Sekar hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, Sekar minta closing nanti sama teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan bagi teman-teman. Mungkin nih, Sekar minta closing statement secara singkat nih dari kakak-kakak yang sudah memberikan ilmunya, sudah berbagi informasi pada malam hari ini. Mungkin Sekar mulai dari Kak Umi. Kak Umi, sinyal aman Kak Umi? Kak Umi, Oke, apakah ada pesan gitu ya? Alhamdulillah, makasih Kak Mbak Aliska. Mbak Umi, apakah ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang hadir malam hari ini dan juga teman-teman yang mungkin nanti nonton rekaman ini? Silahkan dimulai dari Kak Umi. mungkin closing statement ya, kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media, gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, gunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, dan juga gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bisa membuat kita tuh lebih termotivasi, dan juga jangan kita asal menerima mentah-mentah apapun yang kita lihat di sosial media. Dan apapun trennya, kita juga sebagai muslimah kita bisa menjaga diri kita supaya kita nggak terbawa arus ya, karena kan apapun yang kita lihat tuh asal viral aja gitu ya. Kita bisa menjaga diri kita supaya kita nggak terbawa arus gitu. Dan juga menjaga kesehatan mental kita dengan membatasi waktu penggunaan di media sosial, karena benar yang kayak teman-teman sampaikan itu, karena bahaya media sosial tuh Masya Allah banget ya, dari mulai bangun tidur kita langsung ke HP,
Ada baiknya kita mengubah kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Mungkin teman-teman yang lain yang mau lanjut untuk menyampaikan. Terus saja Kak. Oke, terima kasih Kak Umi. Lanjut ke ini kali, Mbak Ayu Puspita. Silakan Mbak Ayu. Oke, untuk closing statement dari Ayu sendiri sih, ya kita sebagai muslimah dalam bersosmed itu bisa menggunakan sosmed itu ya seperti yang apa Kak Umi bilang tadi dengan bijak. Juga ya perlu tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam ya, yang termasuk kayak menjaga etika, berkomunikasi, terus menjaga aurat, dan memanfaatkan media sosial itu untuk kebaikan dan dakwah. Jadi uh, sesuai dengan apa yang ada dalam syariat-syariat Islam ya sebagai seorang muslimah. Nah, dan demikian juga kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih kalau dari Ayu Mbak Sekar. Oke, siap. Makasih Mbak. Lanjut ke Kak Ayu Agustina. Kak Ayu Agustina, apakah ada closing yang mau disampaikan? Iya, Mbak ada. Mungkin cukup 2 sih closing statement dari Ayu. Yang pertama yaitu kendalikan diri kita sebelum kita dikendalikan sosial media. Dan yang kedua, didiklah diri kita sebelum kita mendidik seseorang yang akan merubah peradaban. Mungkin cukup itu. Kembali ke Sekar. Oke, makasih. Terakhir nih dari Kak Anita. Boleh Kak Anita disampaikan? Closing statement ya. Oke, kalau untuk penutup sharing kita pada malam hari ini, ya intinya kalau orang-orang di luar sana aja sangat begitu percaya diri menggunakan sosial media untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita sebagai muslimah jangan mau kalah untuk menggunakan sosial media untuk sebagai media, untuk sebagai alat menyebar kebaikan gitu ya teman-teman. Jadi kita nih yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah belajar, jangan mau kalah ya. Mari bersaing. Jangan mau kalah, jangan mau redup, karena mereka aja yang sudah tahu itu tidak benar ya, mereka tidak sungkan untuk menyebarkan dan menyebarluaskan itu ke seluruh seantero dunia melalui sosmed. Jadi kita juga harus bisa menebar kebaikan lebih banyak lagi gitu. Itu aja sih Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Anita, Kak Ayu Agustina, Kak Ayu Puspita Sari, sama Kak Umi. Jadi teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Dari awal sampai akhir kita sudah membahas banyak hal gitu ya yang sangat penting terkait bagaimana penggunaan sosial media dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Mulai dari kita memilih konten yang bermanfaat gitu ya, bagaimana kita menjaga adab dan etika sehingga kita bisa memahami peran kita juga dalam membangun peradaban dimulai dari media sosial gitu ya. Dan mengingatkan bahwasannya setiap tindakan kita baik di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Sekar harap semoga dengan diskusi ini tuh bisa memberikan kita pemahaman yang lebih lagi gitu ya tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media untuk kebaikan gitu ya, tanpa kita melupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan kepada kita. Mari kita usahakan untuk terus menjadi muslimah gitu ya, muslimah yang bisa bermanfaat, yang membawa banyak kebaikan, muslimah yang memberi dan menebar kebaikan baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya. Dan selalu menjaga niat kita, niatkan setiap apa yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Karena sesuatu kegiatan itu bernilai ibadah ketika dia niatnya karena Allah dan jalannya benar gitu ya, sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, dan juga semoga kita selalu menjaga niat kita dan selaras dengan tuntunan yang Islam ajarkan. Mungkin jazakillah,
jazakumullah gitu ya kepada teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini tuh kita bisa menjadi agen perubahan gitu ya untuk bisa menjadi muslimah yang bisa membantu mengubah peradaban karena pasti kita kangen ya, kita rindu dengan syariat Islam yang diterapkan, kita rindu dengan pemerintahan Islam yang sebenarnya itu tuh untuk kesejahteraan kita gitu ya, kesejahteraan umat. Tapi nyatanya saat ini kesejahteraan kita itu dirampas gitu ya dengan sistem-sistem yang tidak Islami. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga apa yang kami bagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa melekat dan diamalkan gitu ya. Sebelum kita tutup, sekarang ada satu pantun. Sekarang mau berpantun dulu. Oke, jadi pantunnya adalah bilang cakep ya. Cakep. Belum. Cakep, cakep. 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 Pantunnya belum. Cakep. Pantunnya adalah simak ya. Berjalan santai di taman bunga. Cakep. Cakep. Sosial media penuh dengan cerita. Cakep. Mari kita menjadi muslimah yang bijaksana, Cakep. menebar kebaikan, menjaga adabnya. Wah, Cakep. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman yang hadir dalam forum ini menjadi pahala yang berlipat dan membawa banyak kebaikan. Jangan lupa kita punya kelas fikih ya, insya Allah akan dimulai di tanggal 9. Untuk teman-teman yang belum daftar, Daftar, guys. sangat diperkenankan ya, karena perlu nih kita tahu sebagai seorang perempuan, bagaimana cara perhitungan haid, istihadah, dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, buruan daftar. Boleh tanya ke Kak Admin nih, tanya ke Ayu atau tanya ke Umi, kalau memang ada kesulitan. Sekali lagi, jazakumullahu khairan, selamat beristirahat teman-teman. Sekar mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap dan perbuatan, pada Allah sekar mohon ampun. Sekar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat besok hari Senin. Sarangnya. Kayu. Sarang. Terima kasih Kak Umi. Terima kasih Kak Umi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh, sarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.